Pagi. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bertemu muka di room grup ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ini adalah hari pertama. Ya, semoga di dalam pelaksanaan, ya. Mohon izin Ibu Marni, saya mendahului. Oke, Ibu Marni ini salah satu evaluator yang ada di kelas ini, di room ini, di room grup ini yang membimbing, mendampingi Bapak Ibu dari hari ini sampai Bapak Ibu lulus, ya, sampai lulus. Insya Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang menyangkut segala sesuatu fasilitas bisa ditanyakan sama Ibu Marni. Ya, ini juga Pak Acep ini ya orang yang setia melayani Bapak Ibu ya kapanpun ya. Tapi jangan juga jam 12 malam ya. Ya, nanti ada yang marah itu kalau sudah jam 12 Pak Acep dihubungi. Baru bukan urusan latsar lagi. Aduh. Pak ada yang marah nanti. Jadi pembelajarannya nyantai aja ya. Adik-adikku, anak-anakku semuanya ini ya. Nyantai aja tapi outputnya tercapai gitu. Kalau pembelajaran itu nyantai, maka di teori itu mengatakan bahwa pembelajaran yang funny, yang hatinya kita senang, akan terserah pembelajaran yang lebih banyak daripada kita tegang. Kenapa mesti kita harus bersih tegang? WI-nya baik hati, evaluatornya baik hati, adik-adik semua juga baik hati, gitu ya. Apa yang diragukan, gitu ya. Tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan peserta latsar tidak lulus, tidak ada. WI, evaluator, penguji, dan teman-teman sendiri tidak menginginkan itu. Sehingga yang diperlukan di sini adalah bukan pintarnya, tapi mengikuti seluruh proses pembelajaran. Dan kedisiplinan adik-adik itu yang utama, ya. Karena ketika adik-adik lambat langsung merah di layar itu, namanya adik-adik jadi merah. Ya, jadi saya hitung itu kalau merahnya banyak, ya nilainya kedisiplinannya turun gitu. Jadi termonitor. Ya, kalau masih belum siap, yang penting dibuka roomnya baru pakai baju ya, baru mandi. Yang penting buka room dulu, absen, baru mandi gitu. 7:15 itu sudah dibuka, memang baru mandi atau sarapan kalau nggak puasa ya. Sambil nanti 7:30 sudah siap betul. Oke, sebelum ya waktunya kita cukup singkat ya, 2 jam dengan 3 jam. Ya, kenalan singkat ya. Saya yang nanya langsung aja, interaksi langsung. Pak Bambang dari mana sekolahnya? Tempat kerja. Saya dari SMP 3 Bulan Lambunu. Lambunu, oke. SMP Lambunu ya. Oke. Ya, SMP 3, Pak. SMP 3 Lambunu. Oke. Terima kasih Pak Suryadi, ini Pak Dokter ya? Iya, Pak. Dinasnya di mana Pak? Dinasnya di Puskesmas Tomini, Pak. Di mana? Kabupaten Parigimoto, Puskesmas Tomini, Desa Tomini. Oh, di Tomini. Oke. Itu yang ada rumah sakitnya itu di mana Pak? Kalau rumah sakit di Tinombo. Tinombo. Berarti Tomini masih ke sananya ya Pak ya, masih ke utara lagi. Iya, kurang lebih 1 jam Pak. Iya. Oke, makasih. Lanjut Pak Arif. Ya Pak. Iya, tempat kerja. SMP Satap Negeri 1 Mepangan. Mepangan itu dekat-dekat Tobolis itu Kak Pak? Masih jauh Pak. Kalau Mepangan itu dari Toboli itu 200 kilo Pak. Oh, ke utara juga? Ya, ke utara Pak.
Kalau dengan Tomini sekitar setengah jam. Daerah sana juga ya. Oke, makasih. Ibu Yeni? Saya dari SD Negeri 3 Tolai, tempatnya di Kecamatan Balinggi. Oh, Balinggi. Iya, Pak. Baik. Ya, Tolai dekat lah dengan ibu kota ya. Oke, jadi yang 3 tadi yang jauh-jauh ya, yang daerah Lambunu, daerah Tomini, daerah yang jauh dari kabupaten. Ibu Dewi? Ya, saya dari SDN 3 Tuladenggi, Pak, Kecamatan Taupa. Sorry, ternyata ada 2 Dewi ya. Dewi-Dewi, ternyata ada Dewi-Dewi di sini. Iya, Pak, ada 2 Dewi yang mana, Pak? Dewi Fatimah. Dewi Fatimah. Oh, iya. Ya, saya dari SDN 3 Tuladenggi, Kecamatan Taupa, Pak. Di mana itu tahu Pak? Kok baru saya dengar. Hampir dekat perbatasan Provinsi Gorontalo, Pak. Oh ya ampun, ujung ya. Iya. Oke. Terima kasih. Lanjut Ibu Nima Ya, Dewi. sama-sama. Iya Pak, kalau saya tempat tugas di SDN Inti Lemusa Pak, di Parigi Selatan. Oh, kota ya. Iya. Tapi ke atas ya, kalau Parigi Selatan itu. Iya, ke atas Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Soalnya di room kemarin saya di kelas 98 ada yang di SMP di Parigi Selatan juga. Di Gunung katanya. Tapi muridnya sedikit gitu kayaknya kalau nggak salah itu. Iya Pak. Iya. Satu jalur dengan beliau. Terus katanya aktualisasinya mau pindah ke desa sebelah, ke sekolahnya sebelah karena muridnya sedikit. Iya, karena agak terpencil di situ Pak. Iya, katanya begitu. Siapa ya? Lupa saya ibu siapa. Oke, lanjut Ibu Resa. Ya Pak, kalau saya dari SMP Satap Negeri 1 Taupa, Kecamatan Taupa. Sama dengan Ibu Ya, Ibu Dewi ya? Iya. Oke. Lanjut Ibu Fitrianti. Ya Pak, saya dari SD Impres Tingkulang, Kecamatan Tomini. Oke, Tomini. Bu Fitri ya. Pak Romi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Pak dari tugas di SD Negeri Ambesia, Kecamatan Tomini. Tomini juga, oke. Yang Terima ini kasih. yang baru datang Ibu Dede. Ustazah loh ini Ibu Dede ini ya. Ya Pak, saya dari SMP Negeri 2 Bolano Lambunu. Lambunu temannya Pak Bambang berarti, ya? Iya. Sama-sama. Iya, Pak. Ya. Oh, ini pembagiannya kayaknya wilayah deh ya. Grup ini dibagi berdasarkan wilayah ini. Motong dan sekitarnya. Hanya 2 yang dekat tadi. Bu Dewi sama Ibu Yeni. Yang dekat kota, maksudnya dekat Parigi, ibu kota. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum Bu Latifah. Ya, makasih atas kehadirannya mendampingi di room ini bersama Ibu Marni yang dari provinsi. Oke. Baiklah Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita memulai pembelajaran pagi ini. Settingannya adalah pagi ini adalah pengantaran sekaligus penugasan. Sehingga di sesi kedua Bapak dan Ibu, adik-adikku semuanya, anak-anakku, kita tinggal sampel atau uji petik pekerjaannya siapa yang akan di-share, dipresentasikan untuk perbaikan atau penguatan pemahaman bersama. Dan karena adik-adik di room ini sudah membaca modul di MOOC, berarti sudah tamat gitu ya. Sudah hafal gitu ya. Atau tumpah semua saking banyaknya modul gitu ya. Iya, tapi itulah yang harus kita lalui Bapak Ibu. Ternyata saya juga merasakan itu.
sebelum mengajar Bapak Ibu, kan kami ini di-upgrade tiap tahun. MUUC juga, jadi MUUC diuji tanpa ketemu orang yang memberikan penugasan. Aduh, beratnya ya, berarti adik-adik saya yang, anak-anak saya yang latsar ini berat juga ya, saya juga merasakan gitu. Apalagi pas ujian, deg-degan juga gitu ya. Sudah, tapi alhamdulillah sudah dilalui oleh adik-adik semuanya. Jadi agenda 1 ini adalah agenda sikap perilaku bela negara. Artinya apa? Bahwa sebuah nilai-nilai yang teraktualisasi di diri kita, yang ditanamkan oleh orang tua kita, ya, itu sama dengan nilai-nilai yang dikonsep oleh pahlawan-pahlawan kita, pendahulu kita, dengan ideologi Pancasilanya. Itu nilai-nilainya juga kan dari leluhur kita ya, nenek moyang kita. Nah, kita di rumah juga diajarkan orang tua kita sebuah nilai-nilai yang baik juga. Ya, dasarnya sikap perilaku ini sehingga sebetulnya kita sudah ada modal di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita memilih, apakah memilih sebuah nilai-nilai yang baik atau yang buruk. Dalam hal ini Bapak dan Ibu diminta untuk memilih gitu ya, sebuah nilai-nilai bela negara gitu ya. Ya, peran kita sebagai seorang PNS, apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya sangat peka, terus tidak enak ketika kita berdiam diri. Jadi bela negara di sini kita melihat sesuatu di lingkungan kita, kemudian kita terusik untuk memperbaikinya. Ya, salah satu contohnya misalnya, ini di wilayah kerja saya ini banyak sih pasien TB tapi kok tidak terperhatikan. Oh, melalui Latsar ini saya mengaktualisasikan bagaimana penanganan pasien penyakit TB. Itu timbul dari hati yang paling dalam, bukan karena Latsar. Tapi dari hati yang terdalam memang saya ingin menyembuhkan masyarakat yang ada di sekitar wilayah kerja saya untuk menjadi lebih baik. Oke. Gimana dengan yang Bapak Ibu guru? Aduh, kasihan sekali di sini. Ekspektasi orang tua yang ada di sekitar sekolah ini kayaknya nggak ada deh. Anak didiknya sering bolos dan sebagainya. KKM-nya di bawah, nilainya di bawah KKM. Oh, pada saat ini saya akan mengaktualisasikan strategi apa yang saya gunakan untuk meningkatkan nilai anak didik saya yang memenuhi KKM dalam waktu 1 bulan. Jadi diharapkan di agenda 1 ini muncul dari dalam hati kita, bukan karena penugasan Bapak Ibu ya, bukan karena penugasan, tapi di hati kecil kita, hati nurani kita yang diajarkan oleh orang tua kita, kita terapkan di tempat kerja. Dan tempat kerja juga menuntut kita ya untuk bekerja sebaik mungkin. Jadi sebetulnya dari pihak ASN sendiri dengan pihak pribadinya Bapak Ibu itu sama, connect gitu ya. Ya, sehingga tinggal kita yang mempertahankan dan mengembangkan. Itu intinya di bela negara ini. Sehingga ketika di hati nurani kita teraktualisasi sesuatu yang baik, kemudian Bapak Ibu nanti menganalisis isu pakai metode APKLK, USGK, kemudian nanti ya gini, Bapak Ibu mengidentifikasi ya isu gitu ya. Nah, ada 3, minimal 3 gitu ya. Terpilih 1, 3 terus di analisis APKL, terpilihlah 1. Yang 1 ini di Fishbone untuk mengetahui penyebab masalahnya. Oh, misalnya rendahnya nilai siswa yang terpilih. Kita cari penyebabnya, ada metode Fishbone itu. Dari sisi SDM-nya, dari sisi lingkungannya, ya nanti kita praktekkan sebentar ya. Nah, sehingga kita terpilihlah dari
penyebab-penyebab ini kita sembuhkan dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Oh, penyebabnya karena orang tuanya nggak mendukung, fasilitas sekolah nggak ada, kemudian gurunya nggak terampil. Oh, mana yang digarap ini ya? Oh, gurunya nggak terampil, ini aja. Padahal ini kalau rapot itu harus pakai program Excel, gurunya belum bisa. Oh, kegiatan ini saja yang saya buat. Saya pilih dari penyebab-penyebab ini, saya pilih satu. Boleh juga dipilih dua. Gitu. Jadi output agenda 1 adalah kita sudah mengidentifikasi isu yang ada di tempat kerja kita. Ya, oke, saya izin buka PowerPoint-nya. Oke. Oke, ini gambar apa Bapak Ibu? Wanita. Perempuan, Pak. Lukisan perempuan, Pak. Lukisan perempuan. Apalagi selain lukisan perempuan? Iya. Nenek tua. Kayak nenek. Kayak nenek, iya. Oke. Ada lagi? Perempuan kayak nenek. Terus apa lagi? Anak kecil, Pak. Anak kecil. Ya. Oke. Ya, luangkan waktu 10 detik untuk melihat gambar di samping. Pengkondisian mempengaruhi persepsi atau paradigma kita. Jadi hubungannya dengan wawasan kebangsaan, cara pandang seseorang antara satu dengan yang lain ini adalah beda. Sehingga pada kesempatan ini adik-adik diinginkan untuk memberikan cara pandang terhadap sesuatu. Sebetulnya ini tujuannya nanti ke wawasan kebangsaan. Ya. Jadi cara pandang kita ya memandang bangsa ini yang beraneka ragam di negara kesatuan Indonesia itu harus ya sama gitu ya. Nah, pada posisi gambar ini Bapak Ibu ya, jika 10 detik saja demikian, bagaimana jika pengkondisian yang berlangsung lama? Terus paradigma merupakan sumber sikap dan perilaku, kita tidak dapat bertindak secara utuh di luar paradigma yang kita miliki. Jadi cara pandang seseorang itu memang beda. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, adik-adik perhatikan, ini ada dua wanita, ya, yang woman dengan all woman, ya. Ya, wanita tua dengan Wanita muda. Iya. Ini wanita tua ini hidungnya udah gede ya. Kalau sudah tua itu hidungnya jadi gede gitu. Nah, ini mulutnya, ini dagunya. Iya, ketika waktu muda masih minimalis ya. Bulu matanya masih lentik. Hidungnya juga masih mungil. Ini apa ini? Dagunya. Dagunya, pelipisnya. Ini telinganya. Ya. Kalau dia nenek tua, ini jadi matanya ya, dua matanya nenek tua. Tapi kalau yang wanita muda, ini dagunya, ini telinganya. Ya, bisa dicermati ya, Bapak Ibu ya? Bisa. Ya, oke. Jadi ini gambar pertama, ini all woman-nya, ini yang woman-nya. Ini wanita mudanya. Oke, kalau ini nggak usah terlalu banyak dibahas gitu ya, karena Bapak ya dari latar belakang wawasan kebangsaan ini menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan, menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme gitu ya, dan tanggung jawab ya.
Oke, kalau boleh tahu Bapak Ibu masih ada yang ingat nggak ya inti dari wawasan kebangsaan ini apa gitu? Coba silakan Bapak Ibu. Ada yang masih ingat nggak? Cara pandang Iya. cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan negara Indonesia. Terima kasih, Pak. Iya, cara pandang mempertahankannya dengan apa peran kita ya. Peran kita sebagai seorang PNS. Ada lagi yang menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Romi. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Oke. Yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, makasih. Terima kasih. Oke, dari beberapa pemahaman ya kita sudah mengingatkan kembali dan di dalam wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Masih ingat enggak teman lain menyebutkan nilai-nilai bela negara ada berapa itu? Cinta tanah air. Ada 5. Apa lagi? 5, Pak. 5. Ya, silakan. Cinta tanah air. Kemudian yang kedua, cinta tanah air. Apa yang kedua ya? Sadar bernegara. Ya. Setia pada Pancasila. Rela berkorban. Kemampuan awal bela negara. Terima kasih, Pak. Bu Marni, suaranya Bu Isna kedengaran. Oh, sudah di mute ya. Oke. Jadi ada 5 ya. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, terus Pancasila, sebagai ideologi, rela berkorban, kemampuan awal bela negara. Dan di literatur di modul kayaknya ada 6 deh ya. Jadi 6 ini pengembangan dari 5. Jadi yang ke-6 apa itu? Semangat mewujudkan apa ya? Patriotisme. Iya, pokoknya ujungnya kesejahteraan deh. Saya sendiri kalau yang ke-6 itu kok nggak hafal-hafal gitu. Padahal yang 1 sampai 5 itu hafal. Ini semangat untuk mewujudkan negara berdaulat, adil dan makmur. Ya. Sebetulnya 6 kan saya pernah nanya juga ini ada kenapa nilai bela negara itu ada yang 5, ada yang 6. Instruktur bilang, fasilitator saya bilang, oh yang 6 ini pengembangan dari 5 saja. Kemampuan awal bela negara ini aksi bela negara. Oke, itu sih di di wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang kita ingat gitu ya, yang kita ingat kembali di MUC. Setiap nilai-nilai bela negara ada indikatornya. Ya. Misalnya ini cinta tanah air, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, jadi 6. Begitu juga yang lainnya, ada setiap nilai-nilai bela negara ada indikatornya. Oke. Oke, sekarang kalau kita terapkan di kantor kita, Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu di sekolah menanam pohon gitu ya, termasuk termasuk nilai cinta tanah air indikator keberapa ya? Gitu. Pertama ya, mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Ya. Oke, kemudian apa lagi selain itu? Menanam pohon.
Tidak membuang sampah di sembarangan. Jaga kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan, itu juga menerapkan nilai-nilai bela negara, indikator yang pertama ya. Menerapkan nilai cinta tanah air, indikator yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ya, melaksanakan Jumat bersih di kantor kita, ya, baik di puskesmas maupun di sekolah. Kemudian kalau ini menggunakan produk dalam negeri. Poin 2. Poin 2, Pak. Ya. Beli barang produksi dalam negeri. Poin 3. Contohnya gimana itu? Kita tidak diharapkan tidak membeli produk-produk branded. Kalau boleh produk dalam negeri. Indonesia. Ya. Nah, itulah nanti di sini ada penugasan Bapak dan Ibu. Ya. Penugasan Bapak dan Ibu adalah ada di kolom jar. Saya memberikan sebuah video di penugasan itu. Saya kasih link. Ya, linknya adalah revolusi popok gitu. Jadi popok bayi itu dibuang di sungai. Ya, di wilayah Jawa Timur. Ya. Kemudian diteliti ternyata dalam sehari sekian ton begitu ya sampahnya itu. Nanti Bapak dan Ibu semua menghubungkannya dengan nilai-nilai bela negara. Masuk di dalam indikator apa gitu ya. Jadi penugasannya untuk ini wawasan kebangsaan ada di kolom jar. Bapak Ibu disajikan video tentang revolusi popok. Penugasannya adalah mengidentifikasi isu ya. Di dalam video itu apa saja yang terjadi gitu ya. Ya, yang saya gambarkan tadi ada membuang popok sembarangan di aliran sungai, bersekian juta penduduk akhirnya menumpuk gitu ya, jadi pencemaran dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, mencari penyebabnya, mengapa terjadi begitu. Ya. Terus yang ketiga, memberikan solusi. Memberikan solusi ini kegiatan apa yang bisa dilakukan kapasitas kita sebagai seorang PNS. Ya, yang ketiga. Yang keempat, bagaimana keterkaitan isi video itu dengan nilai-nilai bela negara yang 6 ini. Kalau yang satu kena di mana ya, revolusi popok itu. Kedua kena mana ya, gitu ya. Ketiga kena mana ya, gitu ya. Jadi saya bukakan ya. Ini ya, di sini ya adik-adik ya penugasannya. Menayangkan video revolusi popok, saya kasih linknya, kemudian identifikasi masalah, penyebab masalah, solusi, kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai bela negara. Ya sebetulnya waktu saya ngetik itu per baris, tapi ini jadinya nyambung gitu ya. Ya dibagi dalam 2 kelompok ini. Jadi yang mengupload nanti, yang kelompok 1 Dr. Suryadi, kemudian kelompok 2-nya Pak Romi ya dengan anggotanya. Ya nanti begitu juga di yang lainnya ya. Ini untuk penugasan pertama. Oke. Jadi ada 4 item, sekali lagi mengidentifikasi masalah dalam video, kemudian penyebabnya masalah apa, solusinya apa, yang keempat keterkaitan dengan nilai-nilai bela negara. Ya, jadi semua ya Bapak Ibu, keterkaitan nilainya kan ada 6.
Di setiap item itu harus diidentifikasi sebanyak-banyaknya ya. Misalnya cinta tanah air ada 3, ada 4. Sadar berbangsa ada 4. Ya. Yang keterkaitan dengan ini ya, video ya, misalnya seperti itu. Oke, dari penugasan wawasan kebangsaan, adik-adik sudah memahaminya? Adik-adik sudah paham? Silakan nanya kalau belum jelas. Kita mau lanjut ke analisis isu. Sudah, Pak. Adik-adik Sudah, sudah Pak. ya? Ya, Pak. Ya, oke. Insya Allah sudah, Pak. Ya, saya pikir sudah jelas ya. Kita lanjut ke analisis isu kontemporer. Ya, yang diingat untuk adik-adik analisis isu gimana? Ya, coba. Mencoba tidak mengapa gitu ya. Mengapa tidak mencoba kan? Silakan Bu Nimade Dewi. Ya, yang diingat Ya, Pak. dari analisis isu. Yang paling saya ingat tuh kasus korupsi, Pak. Pencucian uang. Oke. Ya, isu-isu yang ada di negeri kita ya. Iya. Isu global. Ya, siapa lagi yang mau menambahkan? Silakan. Proxy war, Pak. Proxy war. Ya. Ya, kalau Terorisme, Pak. terorisme. Ya, Kalau proxy Obat terlarang, Pak. iya. Jadi isu-isu, jadi penipuan melalui ruang maya ya, penipuan virtual. Gitu. Adik-adik pernah nggak ketipu di virtual, di ruang maya? Lama ini belum pernah, Pak. Mudah-mudahan tidak. Ya Allah, tidak, Pak. Kalau Bapak pernah, 2 kali lagi. Yang pertama itu ATM yang ngadat itu loh, ATM yang macet. Oh ya. Ya. Terus di situ di atasnya ada kalau ada sesuatu yang macet gitu ya, hubungi nomor ini gitu. Ternyata mereka sudah siap di sampingnya ATM itu untuk memandu kita. Saya dipandu kan menurut saya dengan nomor PIN-nya itu. Kena. Terus yang kedua kali saya pernah temen. Jadi temen ini mau dapat transferan 25 juta. Tapi nggak bisa 1 ATM, harus 5 ATM. Maka dipinjamlah itu ATM saya. Kebetulan saya bawa ATM-nya istri saya. Lalu teman saya itu perempuan. Nah, apa nggak hebat itu? Maksudnya seandainya cuma saya yang meminjami itu kartu terhadap teman perempuanku, tentu istri saya marah-marah kan? Iya, pasti ada sesuatu ini Mas Yamin ini ngasih ATM ke temannya yang perempuan gitu. Padahal saat itu Bapak Ibu saya memang lagi nggak punya uang. Sekolah kan, lagi sekolah. Teman bilang, tak pinjam ATM-mu nanti kamu tak kasih, gitu. Kamu saya kasih gitu ya. Sudah tua ini, sudah yang kuliah S3 itu kan sudah rumah tangga, ada anak sekolah gitu kan, kredit gitu ya. Akhirnya teman saya untungnya tanggung jawab mengembalikan. Jadi ATM yang di saya itu ATM untuk operasional per bulan, untuk belanja-belanja itu. Sudah di situ isinya 2 juta habis. Ya pengalaman sih nanti kalau adik-adik di saat nggak punya uang terus teman-teman nawarin saya pinjam ATM-mu ada transferan masuk gitu ya. Ya jangan percaya, cukup Bapak saja ya yang korban gitu. Pengalaman. Ya itu isu yang lagi marah. Ada robot koin ya. Bitcoin, Inacoin, yang gitu-gitu itu loh, yang uang kita beranak pinak di rekening digital. Ya. Ini barusan juga teman saya juga kena.
robot koin itu. Kenapa juga percaya? Kalau saya tuh tadi kan, ya kemarin kejadian saya sendiri, kenapa saya kemarin percaya, terus sekarang saya baru sadar teman saya kena robot koin, ya kenapa juga mau kayak bagaimana orang tidak kerja uangnya beranak pinak ini? Maksudnya secara logika nggak kena. Ya. Oke, itu yang isu nasional, Bapak adik-adik sudah memahami. Kita lanjut ke isu organisasi kita, ya. Mari kita simulasi, ya. Ya. Kita nanti akan di dalam mengidentifikasi isu organisasi, minimal adik-adik mencari mengidentifikasi isu itu minimal 3, ya. Minimal 3. Ya. Berdasarkan metode APKL. Hanya aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Aktual saat ini, bukan permasalahan 2 tahun lalu, tapi masalah saat ini maksudnya. Yang Bapak Ibu alami saat ini di tempat kerja. Kemudian kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Jadi, aktualisasinya Bapak dan Ibu itu, nilai kemanfaatannya itu dinilai 20%. Kalau sangat bermanfaat, nilainya itu 20% maksimal. Ya, jadi kalau tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya hanya untuk diri sendiri, itu nilainya kecil. Kita bukan berbicara nilai sekarang, ya. Misalnya kehalayakan tadi saya contohkan. Pasien penderita TB tertinggi di wilayah puskesmas itu sekian. Oh, ternyata setelah aktualisasi banyak sekali pasien-pasien TB itu yang sadar dengan pengobatan yang tadinya hanya 6, setelah aktualisasi pasiennya jadi 20. Berarti sisi kemanfaatannya ada. Oh, berarti bisa mempengaruhi orang lain. Kalau guru, tadinya yang memenuhi KKM itu hanya 2 siswa. Tapi setelah menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang memenuhi KKM jadi 9. 8 atau 9. Oh, berarti ada sisi kemanfaatannya. Kemudian problematik. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Jadi kalau ini nggak ditangani, bahaya ini. Karena mau ujian nasional. Kalau TB nggak ditangani, bahaya karena ini penyakit menular gitu ya. Ini segera ditangani, gitu. Problem gitu, betul-betul problem. Ya, yang keempat adalah kelayakan. Layak nggak dilakukan ini aksi aktualisasinya kita gitu ya. Kalau ibu bapak guru mau merenovasi gedung sekolah, nggak mungkin kan 1 bulan merenovasi gedung sekolah, ya, ya. Atau mengecat ini apalah sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan dalam sebulan. Ya jangan dibuat kegiatan, yang bisa selesai dalam waktu 1 bulan. Boleh juga sih kegiatan misalnya diselesaikan 3 bulan, tapi pada saat ini saya selesaikan yang 1/3. Misalnya orang PU itu biasanya, misalnya pembangunan jalan 1 kilo, tapi di dalam aktualisasi ini saya hanya membahas tentang jalan yang 1/3 kilo gitu. Bisa juga
kegiatan panjang terus kita potong. Tapi kalau untuk latsar, enggak usah lah, kegiatan yang bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Supaya kita paham, kita simulasi ya. Oke. Kita simulasi. Apa ini masalah yang pertama? Dari Pak Dokter dulu. Masalah yang biasa terjadi di puskesmas kami itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang anaknya untuk dilakukan imunisasi. Apa? Imunisasi? Iya. Imunisasi. Oke, kita tulis ya rendahnya. Imunisasi ya. Iya. Ya, kata-kata singkat saja. Sekarang dari guru siapa? Silakan, apa permasalahannya? Jadi kita boleh berpikir organisasi ya untuk Bapak Ibu guru, bisa untuk semuanya sih. Bisa berpikir mata pelajaran, bisa berpikir organisasi, boleh berpikir sekolah. Kalau sekolahnya belum bersih, masih kotor sana sini, boleh rendahnya kebersihan lingkungan sekolah misalnya. Boleh begitu. Pak? Ya silakan. Ya, karena di sekolah saya itu siswanya masih belum sadar akan kebersihan. Jadi masih rendah. Iya. Terus kebersihan sekolah ya. Terus yang ketiga dari guru lagi karena di sini hanya Pak Dokter. Saya Pak. Motivasi. Silakan Pak Bambang. Berhubung saya mengajar IPA Pak, saya mengambil tema rendahnya pengetahuan sains terhadap pembelajaran IPA. Rendahnya pengetahuan sains ya, sains. Saya singkat-singkat saja. Ya, literatur sains. Oh, literaturnya. Ya. Kalau di IPA itu praktek juga biasa kurang ya Pak ya, praktek laboratorium itu. Iya Pak. Waktu. Ya sudah singkat-singkat aja, yang penting pemahamannya kita. Terus yang terakhir, yang keempat. Saya Pak. Saya Pak. Iya. Silakan siapa yang duluan? Sama tadi. Iya. Saya. Iya. Ya, kalau di sekolah saya rendahnya motivasi dan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika, Pak. Rendahnya motivasi dan minat. Motivasi. Oke, sudah. Jadi 4. Sekarang Pak Dokter dinilai ini aktualnya berdasarkan data nyata saat ini ya. Berapa persen, ada berapa persen itu? Nanti di datanya ya. Sekarang aktualnya berapa? Kan ini menilai 1 sampai 5, 1 itu tidak aktual, kurang aktual, yang 5 itu sangat aktual. Ini Pak Dokter yang menilai, silakan. Aktualnya berapa? Kalau dari aktualnya itu poinnya 3. 3. Problemnya itu ini kurangnya sosialisasi tentang. berarti problemnya berapa? 5. Ya, 5. Oke. Kehalayakannya dari sisi manfaatnya 5 tentunya, karena kalau anak tidak sehat, generasi bangsanya nggak sehat. Layaknya bisa dilakukan tidak? Apa? Kalau dari
kegiatan itu dari sini sekarang juga dilakukan. Iya, yang posyandu itu kan, Iya. ya bisa dilakukan. Totalnya berapa? 18. Ya sebetulnya ada kolom total ini ya sebetulnya. Ya. Sekarang yang kedua tadi Pak Romi kayaknya. Aktual berapa Pak? 4. Problem 5. kehalayakan 5. kelayakan Sama Pak, 5 juga. Semua itu adalah upaya-upaya santri. Nah, seperti itu. berarti Seperti itu 19. implementasinya santri. Ya, itu tadi yang sama sekali teman-teman tadi belum mohon izin Bu Marni. Ya, jadi seperti itu. Suaranya Bu Isna masuk. Oke, baik. Siapa deh? Ntar pada yang. Makasih Bu Marni. Oke, lanjut. Agak Siap. cepat dikit. Kita sampai 3 Pak. 3. 5. Layakan 5. Oke. Layak 5. Berarti 18. Oke, yang keempat. 4, Pak. 4. 4, 5, 5, 5. 19. Oke, jadi sudah ketemu analisis kita PKL. Ada 2 yang dominan. Ya, jangan lupa adik-adik setelah adik-adik membuat analisis ini segera melapor ke mentor masing-masing. Ya, mana yang disetujui, ya, supaya dari awal di agenda 1 adik-adik sudah ada judulnya, sudah disetujui oleh mentor. Jangan berulang-ulang lagi. Nanti agenda 2, ya judul ini yang kita bawa ke agenda 2, kegiatannya apa, nanti tahapannya apa, ya judul yang sudah fix. Supaya adik-adik nggak mengulang-mengulang lagi. Kalau ini pembelajaran, agenda 1 sudah dapat, sudah disetujui mentor, udah ada agenda 2, pakai itu lagi penugasan, itu lagi yang Bapak Ibu anukan, tampilkan. Oke. Kemudian nah ini USG nggak usah saya praktekkan ya, sama dengan PKL ya, hanya USG ini ada urgentnya, ada seriusnya, ada growth-nya. Ini orang kesehatan ini lebih pas pakai analisis ini. Jadi boleh dua-dua, boleh salah satunya. Ya kalau guru lebih kena yang APKL, kalau Pak Dokter lebih kena USG. Ya, ini formatnya. Ya, ini antara pokok bahasan dengan identifikasi isu ini. Misalnya pokok bahasannya mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPA. Topiknya apa di sini? Atau mata pelajaran topiknya di sini IPA. Kalau dokter pokok bahasannya TB. Nah, nanti identifikasi isunya soal sosialisasinya kah, cara minum obat kah, dan sebagainya. Ya oke, nanti kita bahas di sesi kedua. Yang penting sekarang paham dulu ya APKL dengan USG. Kemudian satu lagi. Oke, judulnya ini dokter, tapi ini saya sudah rubah ya. Analisis Fishbone. Jadi identifikasi yang Bapak Ibu pilih tadi kan yang tinggi itu
Tadi lingkungan sekolah dengan apa tadi? Matematika. Motivasi minat dan motivasi matematika. Oh, motivasi dan minat belajar matematika. Oke. Ini salah satu contohnya, Bapak Ibu, diambil salah satunya. Misalnya tadi ya. Kita kemudian motivasi matematika. Oke, dari segi sistem apa gitu ya, dari segi sistem. Oh, fasilitas tidak memadai, sekolah tidak menyediakan fasilitas pembelajaran, alat peraga dan sebagainya. Misalnya di sini isinya itu ya. Metode pembelajarannya memang monoton gitu ya, nggak, kurang menarik, siswa kurang tertarik. Kemudian dari sisi lingkungan, peran orang tuanya nggak ada, kemudian kemiskinan, kemudian kepatuhan murid juga kurang gitu ya, pengetahuannya rendah, itu lingkungannya. Terus dari sisi skillnya ya ini ya, dari sisi safety ini ya, safety-nya, kenyamanannya gitu ya. Aduh, gimana ya caranya ya? Dari sisi safety-nya, oh, pembinanya atau gurunya galak-galak gitu ya, sekolahnya nggak nyaman, suasana kelas tidak mendukung. Ya, dari segi keterampilannya, tadi kualitas gurunya, keterampilan gurunya memang belum selama ini. Ya, suppliernya, kepala sekolah, tenaga terbatas. Ya, seperti inilah adik-adik nanti membuat fishbone-nya. Satu yang terpilih baru dibuat fishbone. Ya. Oke, inilah penugasan kedua dari adik-adik. Membuat, jadi yang pertama penugasan kelompok. Ya. Saya sajikan di situ ada 2 video. Ya. Kemudian Bapak Ibu menganalisis berdasarkan APKL, USG, dan fishbone. Ya. Ya, itu kelompok. Kemudian ada tugas individu. Ya, tugas individu ini adalah sesuai dengan tusi masing-masing, sesuai dengan di tempat kerjanya. Kalau dokter ya dokter, kalau guru ya guru. Dianalisis APKL, USG, dan fishbone, ya, sama penugasannya. Jadi ada 2. Ini penugasan kelompok juga ya yang pertama ini. Pemutaran video, seksi killer untuk kelompok 1, kemudian produk asing untuk kelompok 2. Ya. Ini kelompoknya sudah, kelompok 1, kelompok 2, oke.
Ya, penugasan yang ketiga adalah individu ya, individu. Ya nanti adik-adik buka ya. Nanti lama kalau saya buka ini. Loadingnya itu lama. Jadi ini penugasan-penugasan saja isinya ini karena asinkronusnya yang banyak. Jadi penugasan pertama yang tadi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara tadi hanya kelompok dengan perintahnya sudah ada di situ. Penugasan kedua adalah menganalisis isu berdasarkan video. Penugasan ketiga penugasan individu menganalisis isu APKL USG Fispon di institusinya masing-masing. Oke. Nah, kemudian penugasan yang terakhir di kesiapsiagaan aksi bela negara ada format yang menugaskan Bapak Ibu untuk membuat rencana aksi bela negara. Kenapa ini? Ya, ada yang Bapak Ibu akan membuat rencana aksi bela negara. Ini juga tugas individu. Kan tadi nilai-nilai bela negara ada 6 ya. Ada 6. Ini dicontohkan nilai bela negara yang pertama. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya apa? Aksinya yang pertama menjaga kebersihan. Tempat dan waktunya di semua tempat dan waktunya terus-menerus. Ini penanggung jawabnya nomor daftar hadir berapa. Parafnya adalah paraf dari mentor. Mentornya Bapak Ibu. Bapak Ibu tulis ini instansinya asal peserta mana, namanya siapa, tempatnya di mana, di SD, SMP, puskesmas, gitu ya. Rumah sakit. Jadi ini kan satu nilai, baru satu nilai. Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi 6 nilai itu. Kebetulan ini hanya memuat satu indikator saja, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Sebetulnya kegiatan 4 ini bisa bukan dari indikator ini, akan ada 6, boleh dari indikator, misalnya indikator 2, saya kegiatanku 2, indikator 1, 2, sudah 4 cukup. Atau indikator 1, kegiatanku 1, indikator 2, 1, indikator 3, 1, indikator 4, 1. Jadi satu orang itu minimal di dalam satu nilai bela negara ada 4 kegiatan. Ya. Boleh dari 6 indikator, ini kan cuma 1. Ya. Jadi satu cinta tanah air aksinya 4. Kesadaran berbangsa dan bernegara 4. Pancasila 4. Rela berkorban 4. Kemampuan awal 4. Ya, semangat 4. Jadi semuanya 24. Ini Bapak Ibu, ketika misalnya Bapak Ibu membuang sampah pada tempatnya, Bapak Ibu foto bukti fisiknya. Ya. Ini diserahkan pada saat Bapak Ibu akan ujian akhir, nanti ketemu di klasikal. Ya. Nanti evaluatornya yang minta, ya. Oke. Tapi rencananya Bapak Ibu serahkan di hari
ketiga, di hari terakhir gitu ya, di hari terakhir, di sesi kedua nanti. Ya, jadi pada intinya pembelajaran ini yang di Kolabjar, Bapak Ibu kerjakan saja semuanya. Kalau selesai upload, selesai upload, selesai upload gitu ya. Dari hari ini sampai hari terakhir di sesi kedua. Ya, kenapa disampaikan di awal ini? Karena di sesi kedua yang 3 jam ini kita tinggal tinggal checklist saja gitu ya. Oke. Oke. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada satu penugasan lagi, kayaknya, kalau nggak salah ya. Ini wawasan kebangsaan nilai bela negara. Ini kelompok analisis isu US KPKL USG. Kemudian ini individu APKL USG Fisbon. Kemudian ini aksi perubahan. Ya. Tidak. Ini apa ini ya? Saya sendiri yang ngasih tugas, lupa. Membuat rencana aksi bela negara tadi berarti ya. Lamanya loadingnya ini. Kemudian nah ini yang ini Bapak Ibu yang hari ketiga ini Bapak Ibu membuat video ya. Video keprotokolan. Jadi ini satu kelas satu ya. Misalnya Bapak Ibu membuat video baris berbaris ya. Atau melakukan upacara, tata upacara sipil gitu. Jadi diperagakan, divideokan. Anggotanya adalah Bapak Ibu semuanya. Terus penugasan terakhir adalah learning journal, nanti di sesi kedua saja. Jadi untuk video dengan learning journal nantilah ya. Jadi kita fokus pada hari ini kegiatan Wasbang bela negara, menonton video itu Revolusi Popo, kemudian penugasan yang kedua adalah analisis isu APKL USG Fisbon dengan nonton video kelompok dan individu, itu saja ya. Jadi hari ini dengan besok yang dikerjakan itu. Untuk rencana aksi bela negara, video dan learning journal itu aksi bela negara dengan learning journal sesi kedua, nanti setelah pembelajaran sesi kedua. Terus terakhir video itu diserahkan pada saat klasikal. Bapak Ibu mempraktekkan. Jadi divideokan misalnya baris berbaris yang Bapak Ibu videokan. Nah, kemudian di klasikal nanti dipraktekkan yang sesungguhnya. Makanya satu kelompok ini bikin satu kegiatan. Tata upacara kah, baris berbaris kah, itu yang memilih nanti kesepakatan dari kelompok ya. Dan adik-adik bisa menanyakan
kakak-kakak kelas kita, kakak-kakak tingkat kita yang sudah duluan ikut latsar ya. Ya, videonya seperti apa. Nah, tentunya anggotanya adalah adik-adik ya, bukan orang lain. Yang baris berbaris misalnya ya adik-adik, pembagian peran, siapa berperan apa. Kalau olahraga kan di rumah masing-masing, tinggal diedit-edit gitu. Ya. Yang misalnya hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, dan sebagainya itu ya. Terus yang satu gerakan apa, ada kan di modul itu, gerakan-gerakan dalam olahraganya itu. Nanti juga belajar sama teman-teman yang sudah yang latsar tahun lalu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi ya, tentang tusinya, kata apanya, dan lain sebagainya. Silakan. Kok banyak sekali penugasan, bingung gitu ya. Ini lagi, ini lagi, ini lagi. Tidak, dikerjakannya rame-rame ya, sama-sama. Boleh di room Zoom, siapa Pak Arif yang memfasilitasi, atau Pak Dokter atau Pak Bambang memfasilitasi room. Yuk kita diskusi ini ya, membuat akun Zoom-nya di sini gitu ya, gantian. Kalau deketan sih bisa datang, ini jauhan ya, paling diskusinya di room Zoom juga ya. Atau adik-adik kalau soal gituan itu lebih jago kan, milenial ya. Kalau Bapak ini kolonial membayangkan sulit gitu ya, tapi kalau adik-adik gampang gitu, berbagi tugas saja gitu ya. Terserah kesepakatannya dari adik-adik, ketemuan di Zoom, membicarakan strateginya penugasan ya, supaya terus nanti hasilnya ada ketemuan lagi di Zoom. Bagi yang belum paham silakan baku bantu di Zoom. Oh ini bagusnya ini, disponnya ini kayaknya dari ini, kayaknya cocoknya ini, boleh sebelum diupload. Yang kompak deh, 10 orang kan, yang kompak supaya tidak berat. Karena penugasan terus ini, agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4, rancangan aktualisasi kan. Ya. Ya mungkin ada WA grupnya adik-adik yang ber-10 atau yang di kelas ya. Ya. Biasa kalau di kelas itu bias, terlalu banyak yang komen, tambah nggak jadi itu kerjaan. ber-10 saja, kalau tugas-tugas enak. Ya. Gantian loh yang buka akun, teman-teman. Itu strateginya supaya kita nggak merasa berat dengan tugas-tugas. Ya. Ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan. Nyantai aja. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Saya ingin menanyakan kan di untuk wawasan kebangsaan informasi video tentang solusi proses ini untuk identifikasi masalah apa semua ini dikerjakan di Word ya, dan PPT atau di Word. Oke. Kayaknya kalau di Kolabjar Pak PDF, harus PDF. Iya. Nggak bisa masuk nanti. Di syaratnya di PDF, di Kolabjar harus PDF. Kalau penugasan PowerPoint saja ya, identifikasi isu, kemudian wasba ini PowerPoint saja di PDF kan, supaya kalau dipresentasikan gampang. Kalau adik-adik kena sampel misalnya Bu Nimade Dewi, saya ambil dari Ibu Nimade, ya, sudah PowerPoint enak dipahami bersama. Ya, ada lagi yang lainnya? Izin lagi. Silakan. Ini kan tadi ada membuat aksi bela negara, jadi aksi bela negara itu minimal aksi itu 4 dari kegiatan itu, minimal 4 tadi. Yang rencana aksi? Iya, rencana aksi tadi, satu nilai bela negara, minimal 4 aksi yang dibuat.
Ya, ini saya kasih contoh Pak ya, Bapak Ibu. Ya, gini. Kan satu nilai ini 4, boleh ambil dari yang pertama, yang ketiga, misalnya yang pertama 1, yang ketiga 1, yang kelima 1, yang keenam 1. Boleh bebas, boleh saja 1, tapi dari sini yang seperti contoh tadi, dia ambil dari satu indikator, kemudian aksinya 4. Ya, minimal 4. Boleh lebih. Begitu juga yang kedua, yang ini boleh indikator 1, boleh indikator 2, 1, 4, 5, 6, terserah dari adik-adik. Ya. Mana yang kira-kira gampang. Ada kok satu kegiatan yang musyawarah mufakat, ya pada saat Zoom ini Bapak Ibu foto. Buktinya. Ini pada saat Bapak di room ini, grup diskusi, Bapak foto ini satu kegiatan tuh musyawarah mufakat. Di Pancasila itu ada di nilai dasar. Gitu. Pokoknya yang dilakukan itu karena kita masing-masing di rumah. Jadi pada saat di rumah atau pada saat klasikal. Pada saat nanti kita ketemu di tatap muka. Ya. Kalau saat ini kegiatannya di rumah, di Zoom, di room ini boleh diskusi kelompok, terus apa mempresentasikan itu aksi bela negara semua gitu ya, karena tujuannya sesuatu yang baik gitu. Oke, ada lagi tentang penugasan? Ya. Jadi jangan lupa ya, itu identifikasi dibuat memang, dikonsultasikan dengan mentornya, supaya dari awal adik-adik sudah bisa menentukan aktualisasinya saya seperti ini. Ya. Kadang kemauannya kita nggak sama dengan kemauannya mentor. Tapi ada loh Bapak Ibu yang lalu itu bimbingan saya, mentornya baik sekali, memfasilitasi sampai pendanaan. Jadi tiap hari itu ditanya apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya bantu. Enak sekali kamu ya punya mentor, saya sampai gitu. Jarang loh mentor yang begitu tiap hari nanya apa yang bisa saya bantu. Kemudian ngasih dana, chat apa. Kan itu kebetulan dia ambil literasi sekolah. Ya buat pojok baca didesain, ada pohon literasinya kan, dicat pohon literasi, sampai bantu segitunya loh. Terus apalagi penyediaan bukunya. Saya bilang, aduh jarang saya temukan mentor seperti ini. Kebanyakan biaya sendiri. Aduh. Tapi itu maksudnya kedua. Yang pertama itu beliau mensupport ya. Mentor kita mensupport kegiatan kita aja sudah senang. Kalau mentor kita nggak mensupport kegiatan kita itu yang kita aduh setengah matinya kita ini deh nggak ada dukungan sama sekali gitu. Ya tapi mudah-mudahan lah ya. Saya pikir orang-orang yang di sekitar kita ini orang-orang yang paham bagaimana menolong orang lain, apalagi nih bulan puasa. Ya. Ada lagi adik-adik? Masih ada waktu 5 menit loh. Di room masih 13 menit ternyata Bapak Ibu ya. Di room masih di... Izin Pak. Ya silakan. Silakan Pak Bambang. Pak siapa? Tadi kan di aksi bela negara, di rencana aksi itu ada nomor daftar hadir. Nah itu apakah disesuaikan dengan daftar LAN kemarin itu Pak? Daftar absennya Bapak. Pak Bambang absen nomor berapa? Yang di LAN itu Pak, daftar LAN. Iya. Yang daftar hadirnya Bapak nomor berapa? 28.
28. Oh, nanti tanya sama sama evaluator ya, sama panitia ya. Nomor daftar hadirnya saya nomor berapa? Mestinya kalau B itu atas karena B. A itu yang paling atas. Biasanya A, B, C sampai Z. Makanya saya bingung Pak. Soalnya kalau berdasarkan daftar surat tugas kemarin kan urutannya itu saya ke 28. Cuman itu kan di Parigi. Enggak, yang di kelas ini, urutan kelas ini. Nanti belum dapat informasinya. Nanti dari PIC dan evaluator ya, nomor daftar hadirnya, nomor berapa? Ya, nanti. Terima kasih Pak. Iya. Ya, ada sih absen dari kita ada, nomor absen itu. Ya. Oke, karena masih ada waktu Bapak Ibu kita buka lagi ya. Kita simulasi lagi ya. Yang USG ya. Pak, boleh ke yang fishbone tadi, Pak? Oh ya. Sebentar. Nggak kelihatan ya ini ya? Belum ya? Saya keluar dulu. Iya, tadi tidak sempat muncul anunya Pak, layarnya. Oh, gitu. Penjelasan fishbone. Oh, gitu ya. Ya, Pak. Ini kelihatan sudah? Iya, kelihatan Pak. Siap, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan Pak Romi. Pak Romi. Iya. Ya, silakan. Ini Pak, bagaimana penyebab akibat? Kan tadi kalau analisis isu APKL kita mengisi apa segala macam tadi itu. Kalau yang ini bagaimana cara anunya Pak tadi? Soalnya pas dijelaskan tadi bingung juga. Yang mana karena gambarnya tidak muncul Pak. Oh, iya. Aduh. Mungkin saya klik di sini saya lupa keluar yang file lama ya. Langsung saya ini padahal hanya saya yang bisa lihat gitu ya. Ini ya. Iya. Jadi dari APKL atau USG tadi kan 4 yang disimulasikan tadi. Nah, terpilihlah satu yang tertinggi. Tadi yang tertinggi adalah soal lingkungan dengan motivasi dan minat matematika. Ya. Ya. Oh tidak, sepertinya tidak begini ceritanya Bapak Ibu. Jadi kita memilih rendahnya motivasi dan minat matematika. Apa yang ketika murid itu tidak paham, tidak termotivasi dengan matematika, apa akibatnya? Coba, apa akibatnya kalau murid itu enggak termotivasi dengan matematika? Rendahnya hasil belajar. Iya, rendahnya berarti di sini rendahnya hasil belajar, bukan motivasi. Rendahnya hasil belajar. Di bawah KKM. Nah, itu mengakibatkan rendahnya hasil belajar. Apa yang menyebabkan siswa ini tidak minat, tidak termotivasi dan tidak minat belajar matematika? Apa yang menyebabkan? Dari sisi sistem, ya mungkin fasilitasinya tidak memadai, metode pembelajarannya kurang tepat dan sebagainya. Dari sisi lingkungan, pengetahuannya memang rendah, peran orang tuanya juga rendah, kemiskinan, kepatuhan murid juga rendah. Bagaimana tentang safety-nya? Suasana kelasnya tidak menyenangkan, kemudian ke sekolahnya tidak nyaman, guru-gurunya galak gitu ya. Kemudian dari sisi skill-nya, keterampilan dan kualitas gurunya masih rendah, dari suppliernya, kepala sekolah dan tenaga terbatas. Ini salah satu contoh ya rendahnya hasil belajar di bawah yang mengakibatkan dari inilah yang mengakibatkan nilai KKM-nya itu di bawah standar
Gitu. Ya, untung masih ada waktu ini tadi ya. Tadi kenapa nggak diingatkan saya, Pak? Mau diingatkan tadi Pak, cuman sudah sudah fokus ke penjelasannya Bapak, jadi kita pending, saya pending karena takutnya mengganggu fokusnya Bapak juga. Ya, kemudian adik-adik kalau sudah di sini sudah ketemu, kan ini nanti diturunkan lagi di breakdown dengan kegiatan-kegiatan aktualisasi. Misalnya dari sistem, oh saya ambil ini. Misalnya kepala sekolah kita memberikan fasilitas, misalnya ya pengadaan, misalnya cat ruang kelas, misalnya ya, atau metode begitu. Oh yang dari sini keterampilan guru saja yang saya ambil, saya akan me-workshop guru-guru tentang IT, tentang Excel, menilai raport itu, atau pakai aplikasi apa, Google Form atau apa. Jadi guru yang digarap. Kalau ini susah deh, pembinaan guru-guru yang galak itu nggak usah lah diambil. Nanti kesulitan. Nggak mungkin, ini hanya salah satu contoh kan. Kalau suasana kelas kan membuat suasana kelas yang bagus, memberikan hiasan-hiasan dinding tokoh pahlawan dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini, sosialisasi kepada orang tuanya. Ya, kalau dia malas nggak mau datang ke sekolah, saya yang datang ke rumahnya, jemput bola. Memberikan edukasi atau penyuluhan sosialisasi sama orang tuanya agar memberikan ruang atau waktu belajar untuk anak-anak. Gitu ya. Terserah Bapak Ibu pilih yang mana di antara ini. Tapi ini dicatat penyebab satu ini, dua ini. Ya. Penyebabnya, kemudian solusinya. Solusinya ini solusinya itu berupa kegiatan-kegiatan aktualisasi. Nah, nanti di agenda 2 dilanjutkan lagi kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu tentukan. Di agenda 2 itu ada tahapannya, misalnya sosialisasi. Tahapannya yang pertama menyiapkan bahan, kedua membuat undangan, ketiga menyiapkan narasumber, keempat sosialisasi, begitu tahapannya. Kemudian dihubungkan nilai berakhlak. Kalau membuat undangan itu, kalau dihubungkan dengan nilai berakhlak, masuk di mana ya? Akuntabel kah? Pelayanan kah? Begitu nanti yang kedua ya. Jadi agenda 1 ini kaitannya dengan agenda 2 adalah setelah kegiatan dilanjutkan di agenda 2 dengan tahapan kegiatan hubungannya dengan berakhlak. Bagaimana hubungan dengan agenda 3? Agenda 1 dengan agenda 3 ini berhubungannya di judul. Misalnya di judulnya menggunakan metode pembelajaran. Oh, berarti itu masuk di manajemen ASN. Kemudian membuat workshop penggunaan IT untuk guru. Oh, berarti Smart ASN. Kaitan judul dengan agenda 3 itu berarti Smart ASN. Kalau tadi metode, oh berarti kaitannya dengan manajemen ASN. Itu keterkaitan agenda 1 dengan agenda 3 gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi agenda 1 itu, agenda 3 keterkaitannya dengan judul. Apakah judul saya ini keterkaitannya dengan Smart ASN atau manajemen ASN. Kalau agenda 2 keterkaitannya dengan tahapan-tahapan kegiatan dengan berakhlak. Agenda 1 outputnya adalah analisis isu sampai ketemu judul. Gitu. Oke Bapak Ibu, kita sudahi pertemuan ini. Sebetulnya kalau dari sisi waktu sih sudah jam 9:05 ya. Tapi biasanya evaluator itu memberikan waktu yang lebih ya.
kali ada sesuatu yang belum terselesaikan, biasa begitu. Ya. Untuk yang merecord sudah boleh ditutup. Ya. Masih 3 menit, kita bincang-bincang yang lain saja. Ya, Siapa yang merecord? Saya, Pak. Ya.